Sidang perdana dakwaan kasus persetubuhan di Atambua memanas. Tim kuasa hukum bongkar 8 kejanggalan dalam dakwaan JPU. Operasi pasar murah minyak tanah digelar di 3 kecamatan Belu. Warga berkesempatan beli dengan harga di bawah eceran tertinggi. Ribuan penari Likurai siap tampil memeriahkan Festival Fulan Fehan yang digelar 25 hingga 27 Juni 2026. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Maria Oktaviani, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Sidang perdana kasus Hotel Setia di Pengadilan Atambua memanas. Tim kuasa hukum terdakwa Rivel Sila membongkar 8 kejanggalan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, mulai dari lokasi kejadian yang kabur hingga durasi 5-20 menit tanpa dasar jelas. PH langsung mengajukan eksepsi dan menyebut dakwaan cacat formil. Sidang perdana kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang menyeret terdakwa Roy Mali alias RM dan Rivel Sila alias RS, serta tersangka PC Kota alias PK di Pengadilan Negeri Atambua kelas 2B berlangsung panas Kamis 18 Juni 2026 siang. Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut langsung memicu reaksi keras dari tim penasihat hukum terdakwa Rivel Sila. Mereka menilai dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum mengandung berbagai kelemahan baik secara formil maupun material, sehingga akan dilawan melalui pengajuan eksepsi pada sidang berikutnya. Tim kuasa hukum Rivel Sila yang terdiri dari Putra Dapatalu, Dani Dwi Priambodo, dan Martin Lau menyatakan telah mencermati isi surat dakwaan setebal 8 halaman dan menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai berpotensi mempengaruhi substansi perkara. Menurut Putra Dapatalu, pihaknya melihat adanya ketidakjelasan dalam konstruksi dakwaan, mulai dari kronologi kejadian hingga pasal-pasal yang diterapkan terhadap kliennya. Kuasa hukum juga mempertanyakan kejelasan locus delicti atau tempat kejadian perkara yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, mereka menilai uraian waktu kejadian yang disebutkan dalam dakwaan tidak dijelaskan secara rinci dan terukur. Terdakwa RS dan korban ini mereka melihat waktu. Nah, dari mana teman-teman penyidik atau teman-teman JPU itu bisa mengatakan waktu 5 menit? Dari mana? Di sini unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Bagi kami sebagai penasihat hukum, kami membantah dengan tegas dan jelas. Nah, begitu. Nah, di sini terkait hasil visum. Kalau seandainya visum ini, perempuan ini kalau dikatakan masih perawan, berarti ada darah baru, ada luka baru, sobekan baru akibat benda tumpul. Dia mengalami traumatis. Tetapi di dalam dakwaan sini, ya perlu teman rekan-rekan media tahu bahwa robekan selaput darah lama yang disebabkan trauma tumpul, berarti perempuan ini sudah melakukan hubungan dengan orang lain sebelumnya. Ini sesuai fakta yang ada dalam dakwaan. Yang kedua, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Nah, bagaimana didakwakan kepada Rivel? Sedangkan tidak ada tanda-tanda. Ya, ini perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur yang diterapkan kepada Rivel tidak sesuai dengan fakta. Ada apa? Putra juga menyoroti adanya penyebutan durasi kejadian antara 5 hingga 20 menit tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungan waktu tersebut. Menurutnya, dakwaan seharusnya disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.
sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana agar tidak menimbulkan multitafsir. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Harga bahan baku kedelai yang tak kunjung turun di wilayah perbatasan memaksa pengusaha tahu di Belu memangkas produksi. Langkah itu diambil demi menekankan biaya operasional dan menghindari ancaman gulung tikar. Mahalnya harga kedelai di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste kian memutus asa para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh Matilda, seorang pengusaha tahu di kota Atambua, Kabupaten Belu, yang kini kesulitan untuk menjaga ritme produksi harian dalam jumlah besar. Lonjakan harga bahan baku terjadi secara bertahap. Sebelumnya satu karung kedelai berukuran 50 kg dijual seharga Rp510.000, kemudian merangkak naik ke angka Rp520.000 hingga kini menembus Rp560.000 per karung. Situasi tersebut memaksa Matilda bersama karyawannya untuk mengurangi pemakaian bahan baku. Jika sebelumnya mereka mampu mengolah 8 karung kedelai saban hari, kini kapasitas produksi disusut menjadi hanya 6 karung saja. Langkah ini diambil dengan hanya melayani sistem pesanan guna memastikan para pelanggan setia tetap bisa terakomodasi. Selain memangkas produksi tahu, pihaknya juga telah memutuskan untuk berhenti total dari produksi tempe. Hal ini karena proses pembuatan tempe memakan stok kedelai dalam jumlah banyak serta adanya kekhawatiran barang tidak laku di pasaran. Untuk mempertahankan konsumen, Matilda memilih tidak menaikkan harga, di mana tahu tetap dijual seharga Rp110.000 per papan, sementara untuk eceran konsumen bisa membeli 5 potong tahu dengan harga Rp5.000. Per karung 565. Sebelumnya? Sebelumnya 540, 520. Sekarang tidak dapat. Ini sudah naik dari kapan, Mama? Sudah naik dari bulan lalu. Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha Mama mereka? Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Belum kayunya juga naik. Airnya juga kita beli. Mama, kalau naik begini, Mama mereka cara atasinya supaya tetap dapat keuntungan bagaimana? Mau naik harga, tapi tidak semua tidak serentak naik harga, berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua naik harga baru bisa naik. Matilda berharap ada kekompakan dari seluruh rekan sesama pengusaha tahu untuk menaikkan harga jual secara serentak agar bisa sama-sama bertahan di tengah lonjakan ekonomi yang tinggi saat ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu resmi menerapkan kartu kredit pemerintah daerah mulai Juni 2026. Tahap awal berlaku di 8 OPD, bekerja sama dengan Bank NTT untuk mempercepat transaksi non-tunai, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan resiko penyimpangan APBD. Pemerintah Kabupaten Belu terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas penggunaan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD. Alat pembayaran ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu, dan tahun ini baru dikembangkan secara lebih luas. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Oni Klau, KKPD adalah alat pembayaran elektronik khusus untuk keperluan pemerintah daerah. Tujuan utamanya untuk membuat setiap transaksi belanja daerah menjadi lebih transparan serta memudahkan proses pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan. Kartu kredit pemerintah itu sendiri sebenarnya semacam alat pembayaran elektronik khusus bagi Pemda, sehingga untuk
digunakan bagi kemudahan transaksi-transaksi yang ada di pemerintah daerah. Tujuannya biar supaya belanja pemerintah itu lebih transparan dan kemudian dalam pertanggungjawabannya itu mudah diaudit. Terkait dengan apa yang baru kami lakukan bersama Bank NTT kemarin, itu berkaitan dengan pengembangan lanjutan. Karena sebelumnya KKPD ini sudah kita inisiasi sebelumnya di satu SKPD, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset, dan tahun ini kita berupaya untuk menjadi lebih luas lagi penggunaannya di beberapa OPD yang kemarin mengikuti sosialisasi. Keunggulan utama sistem ini adalah sudah terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Artinya setiap transaksi dapat dipantau secara langsung dan dilacak kapan saja. Hal ini sangat membantu mencegah penyimpangan dan mempercepat proses pemenuhan kebutuhan kantor tanpa harus menunggu pencairan dana. Kedepannya, pemerintah daerah berharap seluruh OPD dapat menggunakan KKPD agar pengelolaan keuangan di Kabupaten Belu menjadi semakin efisien, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Operasi pasar murah minyak tanah di 3 kecamatan Belu. Warga berkesempatan mendapatkan harga murah. Kami akan kembali usai jeda.